Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Andrea Mandela, di mana kita menindaklanjuti yang rubik 1 sebelumnya. Kita masuk ke rubik kedua mengenai perencanaan arsitektur sport center. Yang akan kita bahas adalah data dan analisa tapak. Ya, data tapaknya sendiri kita berada di Jakarta, yaitu di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Jalan Bulungan, Blok C nomor 1, RT 11, RW 7, Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Data tapak, batas-batas tapaknya ini kita dari sebelah timur ada SMA Negeri 6 Jakarta, lalu sebelah utara ada SMA Negeri 70, lalu sebelah barat kita ada Jalan Bulungan Raya, lalu sebelah selatan kita ada Jalan Mahakam. Data tapak yang selanjutnya yaitu aspek lingkungan yang berada di site terdekat, yaitu ada Blok M Plaza, ada Komplek Kejaksaan Agung, ada Gor Bulungan, stasiun MRT, ada kawasan pemukiman, ada Hotel Grand Mahakam, lalu ada kawasan Niaga Majestic, Blok M Square, Terminal Blok M, Peruri, halte busway Bulungan, dan terakhir yaitu Rumah Sakit Pusat Pertamina, dan ada lapangan Bayangkara Mabes Polri. Data aksesibilitasnya itu ada 2, yaitu jalan arteri dan juga jalan umum. Dimana jalan arterinya ini ada nomor 1 dari arah Pancoran, lalu ada dari arah Pondok Indah Bundaran HI, ada Gandaria Melawai, lalu ada Keciledug nomor 4, lalu ada Barito Melawai di jalan umumnya. Nah, untuk aksesnya sendiri transportasi publiknya cukup lengkap, yaitu stasiun MRT Blok M Plaza, yaitu terminal bus Blok M, dan juga halte busway di Bulungan. Data tapak yang berhubungan dengan regulasi di tapak, yaitu untuk subzonanya sendiri adalah S6 atau zona prasarana pelayanan umum. Subbloknya masuk ke 04, 022, S6 BG, pola lingkungan kurang padat, luas area tapaknya kurang lebih 11.000 meter persegi, terus KDB-nya 40%, KLB-nya 1,6, ketinggian bangunannya 4, KDH-nya 35, KTB-nya 50. Lalu kita masuk ke analisa tapak. Nah, analisa tapak pertama kita orientasikan pada matahari, yang dimana dapat diaplikasikan di warna biru itu sejuk, panas agak merah, lalu sangat panas di warna kuning. Ya, dari orientasi matahari ini kita analisa ada 2 sisi, yaitu sisi timur dan sisi barat. Nah, sisi timur ini merupakan matahari pagi yang bagus melalui pencahayaan alami di pagi hari. Nah, orientasi masa bangunannya juga masanya memanjang dari selatan ke utara, sehingga matahari bisa dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami. Namun ada kelemahan di sisi timur side, yaitu cahaya terhalang pada bangunan tinggi di sekitar. Nah, sisi baratnya ini kita ada orientasi side-nya memanjang sama dari selatan ke utara. Cahaya sore hari berdampak kurang baik terhadap kenyamanan visual maupun thermal pengunjung. Nah, yang baiknya dia menjadi area daya tarik dengan aplikasi eksterior dan fasad yang menarik. Nah, solusinya untuk mengatasi kepanas yaitu kita menggunakan penanaman pohon dengan tinggi 5 meter dan menggunakan double skin fasad. Analisa tapak yang kebisingan. Nah, kebisingan ini juga secara garis besar bangunan sport center adalah bangunan yang menghasilkan kebisingan dari dalam sendiri. Namun kebisingan dari dalam ini dapat kita redam dengan cara pemilihan material bangunan. Nah, sedangkan kebisingan dari luar dapat diredam dengan buffering, pohon-pohon atau material-material yang bisa meredam suara. Nah, sisi utara ini bersinggungan langsung dengan SMA Negeri 6 dan 70 Jakarta, sehingga berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar. Maka kita berikan solusi, yaitu penggunaan material-material melalui penanaman pohon dan juga material peredam suara. Nah, ini view keluar. View keluarnya itu kita analisa ada 4 sisi, timur, barat, dan utara. Nah, area barat dan selatan ini sangat bagus. Jadi sebagai view dari para pengunjung melihat keluar, maka kita gunakan area material-material kaca yang bukaan lebar.
Nah, area timur dan utara ini kurang bagus, maka kita akan menggunakan fasilitas penanaman pohon agar tidak monoton. View ke dalamnya sendiri kita di area timur dan utara ini kurang bagus, jadi tidak bisa dilihat dari oleh pengunjung. Yang lalu area selatan dan barat ini sangat bagus, maka kita aplikasikan material fasad yang menarik secara visual. Pencapaiannya sendiri ada 4, yaitu pedestrian yang berwarna hijau. Ini lebarnya kurang lebih 4 meter, sangat standar. Lalu ada jalan raya. Nah, ini Sudirman, ya, 5 Polim. Nah, ini 2 arah. Lalu ada MRT 15 menit dari stasiun MRT ke lokasi Tapak. Nah, ini ada halte Transjakarta kurang lebih 20 menit. Analisa SWOT, ya, strength-nya itu lokasi ini sangat strategis, ya, berada di Jakarta Selatan dengan kemudahan akses kendaraan pribadi dan merupakan suatu sentral berkumpulnya beberapa dari sudut-sudut kota atau luar kota. Nah, ini sangat strategis, bisa dapat diakses baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Lalu kelemahannya ini bersinggungan langsung dengan SMA Negeri 6 dan 70, sehingga memungkinkan mengganggu konsentrasi pelajaran dan juga berdekatan dengan GOR Bulungan. Opportunity-nya menjadi solusi kegiatan olahraga masyarakat dan komunitas olahraga baru di Jakarta pada khususnya. Nah, menjadi titik lokasi kemacetan baru dan ketersediaan parkir menjadi melihat jumlah kendaraan akan semakin banyak. Nah, jika desain tidak maksimal, ini maka akan kalah dengan fasilitas yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu GOR Bulungan. Program ruangnya itu sendiri yaitu Sport Center, Sport Club. Sport Club ini ada indoor. Indoor ini masih kita bagi menjadi 2 venue 1 dan venue 2. Lalu Sport Clubnya ini juga ada outdoor. Outdoornya ada calisthenics yang menghubungkan dengan komunitas. Lalu ada kantor pengelola. Lalu juga ada rekreasi dan kuliner. Nah, ini programming kegiatan. Kegiatannya itu ada mulai dari datang, parkir, berkumpul, lalu mencari informasi, dia bisa bekerja, lalu menonton, lalu ada makan, minum, lalu olahraga bisa ganti baju, buang air besar atau buang air kecil. Nah, ini untuk yang warna merah. Warna merah itu kegiatan yang dilakukan oleh pengelola, dan untuk warna biru kegiatan yang dilakukan oleh olahragawan, dan warna hijau yang dilakukan oleh pengunjung atau penonton. Nah, berdasarkan dari kegiatan ini kita bisa analisa kebutuhan ruangnya. Ya, kebutuhan ruangnya. Nah, kebutuhan ruangnya ini datang, entrance, parkir, area parkir, semi public, ada lobby, ada resepsionis, tribun, venue outdoor, indoor, lalu ada toilet, ruang ganti bilas. Nah, ini untuk yang warna hijau ini masuk ke area publik. Sedangkan yang warna biru kita analisakan sebagai area yang semi publik, dan yang warna merah ini kita analisakan sebagai area private. Nah, ini ada program tabel programming lagi, yaitu tabel kebutuhan ruang, di mana ini adalah regulasi yang ada di lapangan. Lalu ini tabel kebutuhan ruang yang untuk sementara ini baru bisa diasumsikan adalah 12.000 meter persegi. Nah, ini programming selanjutnya adalah kebutuhan lift dan pasos dan pasun. Melihat dari KLB-nya, maka bangunan ini hanya membutuhkan 1 unit lift, ya, 1 unit lift untuk penumpang dan juga 1 unit lift barang. Nah, untuk pola sirkulasi horizontal kita menggunakan pola campuran kombinasi dari sirkulasi pada suatu bangunan, karena nanti konsep yang akan kita bangun adalah bangunan ini tidak hanya 1, tapi ada 2 masuk bangunan. Oke, terima kasih.